Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya video ini, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Asisi dengan NPM 21407011088 dari kelas B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah mikrobiologi. Video ini dibagi menjadi dua, ada studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Karena saya NPM benar, jadi saya masuk ke dalam yang di kasus kedua. Adapun videonya akan saya lanjutkan. Kalau di kasus kedua itu ada 5 poin. Poin A atau yang pertama bisa dibilang pengertian silase. Poin B, cara pembuatan silase. Poin C, bakteri apa saja yang digunakan dalam pembuatan silase. Poin D, cara pemberian silase pada ternak. Poin E, hasil penelitian silase pada ternak ruminansia. Yang pertama, pengertian silase. Silase adalah pakan yang telah diawetkan yang diproses dari bahan baku berupa tanaman hijauan dengan jumlah kadar atau kandungan air pada tingkatan tertentu dan dapat digunakan untuk memenuhi pakan ternak bila diperlukan. Biasanya pakan ini hijauan yang akan diawetkan dan disimpan dalam silo anaerob. Silo itu sendiri bisa diartikan sebagai wadah. Anaerob berarti tidak ada udara. Jadi bisa dibilang seperti yang ada di gambar sebelah kanan, itu kalau kita ambil dari contoh, ditaruh di dalam sebuah gentong, jadi yang hijauan yang akan dibuat sebagai silase, ditaruh di dalam sebuah gentong yang ditutup rapat, tanpa adanya udara, demi untuk mengembangkan mikrobanya. Selanjutnya, cara pembuatan silase. Cara pertama, siapkan bahan utama yang akan dibuat sebagai silase. Kita harus mencari dulu bahan utamanya apa. Misal kita mau menggunakan hijauan, maka itu akan dihitung sebagai bahan utama. Yang kedua, siapkan urea, yaitu pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Yang ketiga, molases atau tetes tebu. Molases ini adalah hasil sampingan dari pengolahan tebu menjadi gula yang masih mengandung gula dan asam-asam organik yang cukup. Yang keempat, ada dedak padi, yaitu hasil samping dari penggilingan padi menjadi produk beras, atau bisa dibilang bagian luar atau kulit arinya. Beras yang dibuang pada waktu dilakukan pemutihan beras. Yang kelima dan yang terakhir, tambahkan bakteri-bakteri yang membantu dalam proses pembuatan. Adapun bakteri-bakteri itu apa saja akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, bakteri apa saja yang digunakan dalam pembuatan silase. Bakteri yang digunakan bisa merupakan bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, Actinomyces aedes, ragi, dan jamur fermentasi. Biasanya, bakteri ini disebut dengan efektif mikroorganisme atau singkatannya IM4. Penambahan IM4 dalam silase diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas silase selama proses fermentasi. Nah, kita sudah mengetahui ya apa saja si bakteri yang digunakan dalam pembuatan silase. Selanjutnya akan bacakan cara pemberian silase pada ternak. Jika saya mengambil contoh dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi, dapat diketahui dalam penelitian ini berlangsung selama 12 minggu, di mana 3 minggu awal digunakan untuk pembuatan silase isi rumen. 1 minggu digunakan untuk adaptasi makanan atau adaptasi pakan, dan 8 minggu
Dan untuk pelaksanaan penelitian, pemberian pakan silase isi rumen. Adapun tata cara pemberian pakannya, yaitu pakan konsentrat diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 16 sore. Sedangkan pakan silase isi rumen tapi diberikan sekali, yaitu pada pukul 8 pagi sebelum konsentrat. Jadi kalau tadi itu kan, jadi urutannya yang benar seharusnya itu sebenarnya isi silase terlebih dahulu, silasenya selesai baru dikasih pakan konsentrat. Nah, pada siang harinya baru diberikan pakan rumput pada pukul 12 sampai pukul 13 atau pukul 1 dan 1 siang. Air minumnya diberikan per libitum selama penelitian berlangsung. Libitum itu berarti bisa diartikan pasnya. Tidak ada takaran tertentu, jadi kita bebas memberikan semau kita. Hasil penelitian silase pada ternak dominansia bisa dilihat pada tabel 1, yaitu komposisi nutrisi pakan. BK atau bahan kering. Bisa dilihat, kalau di sini kita menggunakan contohnya itu ada rumput gajah, silase isi rumen, dan konsentrat. Bisa dilihat sendiri bagaimana presentasinya dari ketiga bahan itu. Dan pada tabel 2, atau rata konsumsi bahan kering, bahan organik, protein kasar, serat kasar, dan total digestinya, nutrisi digestinya. Dan total nutrisinya. Bisa dilihat hasilnya seperti apa, presentasinya. Baiklah, di next. Ini tabel 3-nya. Rata-rata pertumbuhan berat badan harian atau PBBH dan konversi pakan sapi yang diberi dengan isi silase rumen. Dengan silase isi rumen untuk substitusi rumput. Lihat hasilnya. Nah, jadi dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa gantian rumput gajah dengan silase isi rumen sapi sampai dengan 50% menghasilkan kinerja sapi potong yang stabil dengan PBBH yaitu 0,96, kurang lebih 0,03 kg per hari, dan konversi pakan sekitar 13,45, kurang lebih 0,7. Baik, materi yang sudah saya sampaikan telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah kata dan pengucapan yang salah. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.